Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema tradisi mudik lebaran. Dan tentunya masih dengan kedua narasumber kita, Bapak Sinar Manjaya dan juga Bang Febrian. Saya ingin ke Bang Febrian ini. Tradisi mudik ini kan Bang, seperti yang kita sudah obrolkan sebelumnya, hampir semua orang berduyun-duyun untuk pulang ke kampung halamannya. Tapi kalau kita lihat fenomena sekarang, banyak yang kelelahan di jalan, bahkan sampai tanda kutip ada yang sampai menggunakan kendaraan-kendaraan yang bukan seharusnya untuk mudik nih Bang. Mobil pickup dinaiki banyak orang, itu pandangan Abang seperti apa Bang? Ya, kalau sampai mudik terjadi kecelakaan bahkan sampai itu betul Bang. betul banyak ya fenomenanya dan bukan cuman saat ini, setiap tahun ya pasti ada fenomena kecelakaan dan fenomena lain yang benar-benar itu membahayakan keselamatan ya. Kalau kita lihat mudik ini kan bukan cuman menguras fisik ya, tapi juga menguras emosi sebenarnya, menguras psikis ya, dimana hal itu perlu persiapan sebenarnya. Dan kebanyakan individu yang ingin mudik ini hanya menyiapkan bagaimana mempersiapkan secara fisik, tapi tidak secara emosi. Ya. Ini yang sering kali terlupa ya Bang? Ya betul, karena hal ini pasti berdampingan ya, dimana ketika fisik lelah misalnya, kemudian ada hal-hal yang misalnya di luar ekspektasi ya, itu berpengaruh sekali terhadap psikologi seseorang ya. Dan juga sebaliknya, misalnya ketika ketika macet nih ya kan, individu itu kalau udah macet misalnya udah duduk 5 jam 4 jam, itu secara psikologis kan pasti ada rasa lelah. Nah rasa lelah ini memicu stres ya biasanya. Nah stres ini memicu perilaku ya, apalagi ditambah dengan hal-hal lain eksternal. Misalnya di dalam mobil nih, dimana udah 4 jam nih yang nyetir misalnya, atau ibunya udah capek nih, tiba-tiba yang di tengah misalnya anaknya nangis misalnya, atau misalnya tiba-tiba di tengah jalan ada forbidden misalnya, ada putar balik, sehingga secara psikis emosional juga pasti terganggu kan. Apalagi ketika hal ini benar-benar tidak dipersiapkan dan tidak dipikirkan secara matang. Nah dan juga ekspektasi yang tinggi tadi, sehingga menyebabkan individu ini ya berpikiran bahwa wah hal ini menyebabkan hal-hal yang mengganggu dirinya gitu ya. Nah misalnya juga bahkan hal-hal yang nggak salah pun disalahin misalnya. Misalnya ini kalau udah macet kan kadang kita tuh udah nggak sadar, tiba-tiba misalnya ada peraturan harus putar balik. Kita kan ngomel nih, marah sendiri. Kenapa sih harus putar balik ya? Padahal itu kan udah peraturan misalnya. Misalnya ada orang jualan di pinggir nih, kenapa sih harus jualan di sini? Padahal dia nggak salah kan? Yang salah kita karena atau orang lain nih lagi macet. Sehingga hal tersebut juga harus dipersiapkan ya. Nah ini juga harus dipahami, sebenarnya bukan cuma ketika mudik. Walaupun ini momennya kebanyakan karena mudik ya. Ketika semua hal itu yang akan kita lakukan ya, dan hal tersebut memiliki sebuah ekspektasi yang tinggi, pasti ketika ada suatu hal yang mengganggu ekspektasi tersebut menimbulkan kekecewaan. Nah ini yang harus dipersiapkan individu, khususnya apalagi ketika mudik. Oke, karena perjalanan juga kan semakin panjang ya Bang, karena semakin padat, semakin banyak persoalan di jalan, sedangkan keluarga ini sudah tidak sabar lagi untuk bertemu warga di kampung halaman ya Bang ya. Ya betul. Kalau Abang sendiri perjalanan mudiknya seperti apa Bang kemarin Bang? Alhamdulillah ya, saya mudiknya juga nggak terlalu jauh dari Bengkulu ke Bengkulu Utara, sekitar 2 jam. Tentunya ya pasti ada hal-hal yang tidak seperti biasanya, misalnya biasanya lebih cepat, sekarang agak lambat, tetapi ya kita yang mempersiapkan kan hal tersebut sudah diprediksi ya, sehingga kita mempersiapkan hal-hal yang kira-kira bisa membalikan mood kita lebih baik lagi nih. Misalnya ya musik, mendengarkan musik, kemudian menimbulkan suasana yang menyenangkan. Misalnya kalau lagi macet ya ajak ngobrol aja nih yang di sebelah misalnya, atau ya membahas suatu hal yang saya rasa lebih positif lah dibanding hal-hal yang negatif. Tapi alhamdulillah perjalanannya aman saja. Alhamdulillah lancar. Kalau Pak Jaya gimana Pak perjalanan mudiknya? Lancar alhamdulillah, walaupun ya tetap dibandingkan hari-hari biasa lebih ramai. Lebih padat ya Pak Lebih ya? butuh hati-hati karena memang
ada kecenderungan perilaku agresif berkendaraan. Jadi kalau kita di sekolah itu kan diajarkan sopan santun sesama orang kan. Ternyata berkendara itu abai orang, menganggap sepele gitu. Ternyata risikonya luar biasa gitu. Iya. Bahkan kalau kita lihat di media gitu ya, ternyata semakin bagus jalan, angka kecelakaan juga semakin tinggi gitu. Mestinya kan jalannya lebar gitu, sudah diatur apa jalur-jalur ruas-ruasnya, tapi tetap kecelakaan lebih tinggi gitu. Karena apa tadi? Karena emosi orang tadi terlalu tinggi gitu. Jadi kesabaran di jalan. Terus ada juga person-person tertentu terlalu arogan gitu. Arogansinya lebih tinggi karena mungkin Senggol dia bacok ya Pak. iya, karena mungkin dia memakai mobil yang lebih mahal gitu, dia merasa dia punya kuasa di jalan, dia harus didahulukan gitu. Kan beberapa terjadi di media gitu kan, walaupun ujung-ujungnya minta maaf, tapi kan arogansi itu kan spontan dia gitu. Dia merasa lebih dari orang yang lainnya gitu. Akhirnya dia melakukan perilaku-perilaku yang tidak patut di jalanan. Jadi sehingga sopan santun sebenarnya nggak hanya komunikasi saja, di jalan tuh juga perlu gitu. Oke, semakin menarik. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen terakhir nantinya, Pak Jaya dan juga Bang Febri. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brando TVRI Bengkulu.